Here we are, the second group, proudly presenting. Please, welcome. Legion Money Management. Introduction. Manajemen proyek bisa diaplikasikan ke berbagai aspek. Contohnya, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen SDM, manajemen keputusan. Nah, proyek kita kali ini akan mengaplikasikan manajemen proyek dalam keuangan. Belakangan ini, banyak kita jumpai anak rantau, khususnya mahasiswa yang belum bisa mengatur keuangannya sendiri, sehingga terkadang pengeluarannya melebihi dari perkiraannya. Nah, tak jarang juga mahasiswa menggunakan aplikasi pinjaman online dan juga layanan pay later untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, dengan masalah-masalah ini, kelompok kami membuat sebuah proyek budget planning, yaitu berupa Collegiate Money Management yang bisa diterapkan oleh mahasiswa, siswa, maupun masyarakat lainnya. Proyek ini bertujuan untuk membantu pencatatan dan riwayat alokasi dana, sehingga keuangan bisa lebih jelas dan terperinci, dan juga bisa. Selanjutnya, dan seperti kita lihat di layar, logo aplikasi ini berbackground biru dongker dengan nama CM2 yang berarti Collegiate Money Management dengan panah atas dan panah bawah. Collegiate berarti mahasiswa, money berarti uang atau keuangan, manajemen berarti manajemen. Jadi CM2 di sini atau Collegiate Money Management di sini berarti dengan aplikasi pengatur keuangan mahasiswa. Untuk gambar panah bawah dan panah atas berarti output dan panah bawah berarti input. Selanjutnya adalah target pasar. Target pasar yang aplikasi ini jangkau adalah yang pertama, untuk umum. Walaupun aplikasi ini terkhususkan untuk mahasiswa, namun kalangan masyarakat umum bisa saja menggunakannya. Yang kedua adalah generasi Z atau milenial, khususnya untuk generasi 2000-an yang melek akan teknologi. Yang terakhir adalah mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa rantauan yang sulit dalam mengatur keuangannya. Selanjutnya yaitu fitur aplikasi. Aplikasi ini memiliki 4 fitur. Yang pertama, fitur transaksi. Yang kedua, fitur rekening. Yang ketiga, fitur kalender. Dan yang keempat, fitur rekapitulasi yang dapat dilihat di layar. Kemudian, tampilan fitur transaksi bisa kita lihat di layar. Ini beserta contohnya. Di dalam bar tampilan fitur transaksi ini, ada pemasukan, pengeluaran, dan juga selisih. Yang dapat kita lihat di layar adalah contoh transaksi pemasukan dan pengeluaran. Tapi di layar itu hanyalah sekedar contoh, jadi kita bisa mengatur transaksi sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan pengeluaran dan pemasukan kita. Selisih itu sisa antara pemasukan dan pengeluaran. Tampilan fitur rekening bisa kita lihat di layar. Jadi di dalam tampilan ini kita bisa menambahkan jenis bank yang kita punya, tapi nominalnya kita menambahkan sendiri. Jadi aplikasi ini tidak bertaut atau berkaitan dengan aplikasi ataupun dengan bank. Nah, untuk fitur selanjutnya, terdapat fitur rekapitulasi dalam grafik. Fitur ini memuat diagram lingkaran seperti yang bisa kalian lihat di layar. Terdapat juga berbagai macam contoh pengeluaran yang kalian lakukan sebagai mahasiswa tentu saja, ataupun masyarakat umum. Terdapat juga fitur rekapitulasi dalam grafik. Bedanya hanya nggak ada diagram lingkaran aja di sini. Udah itu aja. Selanjutnya ada tampilan fitur kalender seperti yang bisa kalian lihat. Nah, fitur kalender itu gunanya misal kalau kita minta di tanggal 26, terus habis itu ntar di situ udah kayak terdata semuanya, catatan kayak pengeluaran pemasukan kita dari awal bulan itu, dari tanggal itu di hari itu. Jadi kayak benar-benar sangat simpel dan memudahkan. Selanjutnya kelebihan dari aplikasi ini, yang pertama aplikasi ini tuh gratis dan tidak dipungut biaya, jadi kan tinggal download habis itu pakai. Terus yang kedua, simple. Aplikasi ini tuh sangat simpel dan memudahkan kita yang menggunakannya. Terus yang ketiga, mudah digunakan. Terus yang keempat, fitur-fiturnya itu memadai. Jadi seperti tadi sebelumnya ada fitur kalender, terus ada rekapitulasi, jadi kayak memadai sekali. Yang kelima, dapat diakses secara offline. Jadi aplikasi ini tuh bisa diakses secara offline, jadi nggak perlu pakai kuota, mau ngabisin banyak kuota, jadi cukup offline aja bisa. Yang keenam yaitu kelebihannya rekapan yang detail. Jadi di aplikasi ini tuh udah kayak rekapannya tuh detail banget seperti yang dijelaskan sebelumnya. Yang ketujuh sebagai reminder keuangan. Jadi di fitur ini, di aplikasi ini tuh ada fitur kalender tadi. Jadi dia tuh bisa mengingatkan kita ada reminder keuangan kalau kita tuh pengeluarannya udah lebih dari yang
yang ditentuin. Kedelapan, mengatur keuangan sesuai kebutuhan. Jadi aplikasi ini tuh membantu kita buat mengatur keuangan. Kedelapan, efisien waktu. Jadi kalau kita pakai aplikasi ini itu bisa mengefisiensi waktu kita. Nggak perlu banyak waktu buat coret-coret pakai tulisan. Jadi kita cuma masukin saldo, terus dari situ udah otomatis langsung terdata apa untuk kemarin kita seperti itu. Terakhir, aplikasi ini tuh tanpa iklan. Jadi aplikasi ini tuh nggak ada iklannya. Berdasarkan poin-poin yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwasanya aplikasi ini sangat cocok untuk digunakan oleh generasi Z maupun milenial, khususnya mahasiswa yang berada di dalam rantauan. Karena aplikasi ini didukung dengan fitur-fitur yang lengkap yang dapat membantu kita dalam memanage keuangan kita sehari-hari. Terima kasih.